Faktor resikonya itu akan menjadi lebih besar kalau di dalam keluarga dia itu ada alergi keturunan. makanan. Jadi misalnya bisa juga dia ibunya alergi susu, kemungkinan anaknya iya. Atau misalnya bapaknya alergi, nggak harus sama-sama susu, tapi ada alergi makanan, misalnya makan alergi ikan atau alergi telur gitu, maka anaknya. Intoleran laktosa. Ternyata sepenting itu buat kita tahu apakah kita tuh sebenarnya bisa nggak sih minum susu atau enggak, karena nggak main-main ya. Yang bahaya yang alergi sebetulnya. Kalau intoleransi walaupun dia menyebalkan, bikin perutnya nggak enak banget gitu gejalanya, tapi dia jarang yang menyebabkan kehilangan nyawa yang sampai serius gitu. Tapi kalau alergi potensi untuk menjadi serius itu lebih besar. Iya. Terus gimana caranya, Dok, supaya kita tahu kalau kita tuh ternyata alergi atau intoleran laktosa? Masa kita harus minum susu dulu buat tahu, kan nggak mungkin dong. Kalau misalnya mau tahu alergi, lakukan tes alergi. Oh, ada? Ada. Di mana biasanya? Di lab-lab yang harus di rumah sakit, di klinik ya? atau di rumah sakit, bisa? di klinik alergi bisa, di rumah sakit yang menyediakan dokter khusus untuk alergi bisa gitu. Pokoknya cari dokter yang khusus menangani alergi. Itu bisa dicek. Tapi kalau misalnya untuk laktosa intolerans agak sebenarnya bisa dicek juga gitu. Tapi murah nggak sih, Dok, kalau cek yang alergi itu biayanya, range-nya? Minum aja deh. Ya, berarti udah ketahuan harganya ya. Kisarannya tergantung labnya di mana gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk gejala sebenarnya dua-dua ini berbagi beberapa gejala yang sama. Kayak misalnya sakit perut, mual, muntah, diare, itu berbagi gejala yang sama. Tapi ada gejala yang kebanyakan di alergi susu yang tidak ada di intoleransi susu. Contohnya tadi yang di mulutnya rasanya kayak gremet-gremet, kayak bengkak, baal. Itu tidak ada di intoleransi susu. Adanya di yang alergi. Terus gatel-gatel, merah-merah gitu. Itu juga tidak ada di intoleransi susu, adanya di yang alergi. Karena kalau reaksi alergi kan sistem imun gitu kan. Terus batuk, sesak nafas, nafasnya bunyi, itu juga hanya ada di alergi susu. Jadi walaupun kalau dibilang susu itu bagus, kandungannya komplit, iya, proteinnya bagus gitu. Mudah diserap, iya, banyak vitamin, iya, banyak mineral, iya gitu. Tetapi tidak semua orang cocok. Dan untuk orang-orang yang tidak cocok minum susu, entah karena alergi minum susu atau karena intoleransi laktosa, maka susu itu bisa diganti pilihannya dengan, tergantung, kalau dia mengejar protein bisa diganti dengan sumber protein lainnya. Ada telur, ada ayam, ada ikan, ada, kalau nabati bisa diganti dengan susu kacang kedelai, bisa diganti dengan susu almond gitu. Jadi alternatifnya banyak. Tapi kalau mengikuti panduan gizi yang lama, 4 sehat 5 sempurna 6, itu nggak bisa, karena penyempurnanya adalah susu gitu. Selain cek alergi, apalagi nih yang bisa kita lakuin, Dok, untuk tahu? Bisa nggak ada cara lain nggak? Apakah emang harus minum susu dulu aja? Biasanya keturunan. Nggak, untuk tahu, alergi. Untuk tahu kalau alergi atau faktor resikonya itu akan menjadi lebih besar kalau di dalam keluarga dia itu ada alergi makanan. Jadi misalnya bisa juga dia ibunya alergi susu, kemungkinan anaknya iya. Atau misalnya bapaknya alergi, nggak harus sama-sama susu, tapi ada alergi makanan, misalnya makan alergi ikan atau alergi telur gitu, maka anak tersebut punya resiko lebih tinggi untuk menderita alergi susu. Atau punya bentuk-bentuk alergi lainnya yang tidak di saluran pencernaan. Misalnya dia punya asma. Asma itu sebetulnya reaksi alergi yang ada di saluran pernafasan. Atau misalnya dia alergi kulit. Jadi misalnya dia ada dermatitis atopik, ada sering giduan, kalau apa ya, bahasa Indonesianya urtikaria. Oke. Kalau orang awam bilangnya giduan
giduan itu misalnya dia kena debu atau misalnya dia kena digigit nyamuk gitu, terus jadi bentol, merah, gatel, bengkak gitu. Nah, reaksi alergi yang entah di kulit, di saluran nafas maupun di saluran pencernaan itu mereka berbagi resiko. Jadi kalau ada asma maka satu garis itu satu, jadi antara ayah, ibu, kakek, nenek, pokoknya saudara ya, tante, om atau adik kakak gitu, itu mereka berbagi resiko yang sama untuk alergi apapun. Kita baca di TikTok ya, karena kita lagi live juga di TikTok @radio.sonrafm92. Yohanes Water, semoga Indonesia punya susu laktas free kayak di Amerika Serikat ya kah? Kalau di Amerika udah ada. Ya? Udah ada susu yang laktas free tulisannya. Itu berarti susu nabati, Dok ya? Biasanya gimana? Susu kacang. Bisa. Atau kalau misalnya untuk orang yang laktosa intoleran pengen minum susu sapi, sebenarnya agak nakal nih ya. Tapi bisa diakalin. Bisa. Beli aja enzim pencernaan yang ada laktasenya. Oh, jadi minum itu dulu atau gimana? Ya bareng minumnya. Oh, jadi dicampur ya? Wah, ini tipsnya. Jadi karena begitu kan dia simptomnya itu muncul, gejalanya itu muncul karena nggak dicerna kan laktosanya. Nah, begitu dimasukin enzim laktase, ya kan bisa dicerna, jadi nggak ada masalah. Ya, ada boosternya, jadi tidak usah khawatir. Dan bisa di desensitisasi. Desensitisasi itu dilatih. Jadi biar bisa kebal. Cara ngelatihnya? Keren. Cara ngelatihnya? Pelan-pelan dikasih susu. Sama jadi, dicampur enzim itu tadi ya. Mula-mula mungkin dicampur enzim, tapi kalau mau melatih nggak pakai enzim. Tapi memang agak menderita dikit-dikit sih, tipis-tipis lah. Jadi minum susu dikit dulu. Karena efeknya nggak sebahaya kalau alergi ya. Iya, tapi kalau alergi jangan dicoba-coba, nggak perlu dicoba-coba. Kalau dia intoleransi boleh dicoba-coba. Ada Mada nih, beberapa orang tua termasuk mama saya minum susu untuk tulang, tahu ya Dok ya. Mereknya apa? Kira-kira seberapa berpengaruh sih susu itu? Pengaruh nggak? Nah, ini menarik nih. Terima kasih Ibu Mada tadi, makasih juga Pak Yohanes yang udah bertanya. Sebetulnya susu untuk beberapa kelompok orang memang diperlukan karena dia mudah, kan tinggal diglek gitu aja ya. Terus kandungan proteinnya juga lengkap dan bisa mudah dicerna sepanjang dia tidak ada masalah apa-apa. Untuk orang tua boleh minum susu, tapi sebetulnya udah agak terlambat. Jadi kalau mau makan, ini kita ngomong soal tulang kan? Iya. Kalau untuk orang tua, semakin berumur, semakin tinggi kita kehilangan massa tulang dan massa otot. Makanya orang makin berumur kan makin ciut, bungkuk, makin pendek, makin dagingnya makin tipis gitu, makin kurus, makin rapuh. Nah, untuk mencegah itu sebaiknya ditabung di usia belasan sampai 20-an. Karena itu masa-masa kita membuat otot kita itu besar, membuat tulang kita itu padat. Nah, setelah itu pengaruh, tetapi akan sangat besar pengaruhnya apabila nabung kalsiumnya itu di usia di bawah 30. Kalsiumnya ya justru tapi boleh kalau minum susu untuk tulang justru di usia-usia seperti itu ya, kalau mau ya. Iya, tapi bukan berarti untuk oma-oma, opa-opa tidak ada gunanya, tetap ada gunanya karena asupan protein, asupan kalsium, asupan vitamin D yang cukup itu juga membantu si tulang, si otot tidak tambah parah gitu.